Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah memberi kami sabda-Mu sebagai lampu penuntun langkah kami dan obor penyuluh jalan kami. Lewat Roh-Mu yang kudus, berikanlah kami telinga yang rela mendengarkan dan hati yang ingin tahu kehendak-Mu, supaya kami dapat menikmati sukacita dalam firman-Mu. Demi Kristus, sabda-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Pada suatu kali, Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa, sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi, ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan telah menampakkan dirinya kepada kita sebagai Allah yang berbelas kasih kepada umat manusia. Ia rela mengosongkan dirinya dan menjadi sama dengan kita dalam segala hal, kecuali dalam dosa, supaya kita pun turut menikmati keselamatan yang datang dari Allah. Bagaimana kita dapat memaknai hal ini? Saudara-saudari yang terkasih, misteri inkarnasi Tuhan dapat kita pahami sebagai cara Tuhan untuk berbela rasa dengan manusia. Mengapa demikian? Allah ingin agar manusia hidup bahagia bersamanya dalam kerajaan surga. Namun manusia mengalami penderitaan hidup karena telah jatuh ke dalam dosa. Allah tidak tinggal diam begitu saja. Pertama-tama, Allah mengutus para nabi untuk mewartakan kepada umat manusia bahwa waktu penyelamatan akan segera datang. Sang Juru Selamat yang dinanti-nantikan
akan datang. Peristiwa Natal menjadi permulaan baru dari karya keselamatan itu, yang mana Tuhan Yesus Kristus turun ke dunia dan lahir sebagai manusia. Ia melaksanakan kehendak Bapa untuk menyelamatkan umat manusia dari penderitaan dan maut melalui karya-karya mukjizat yang dikerjakannya. Salah satu karya yang dikerjakannya dan hari ini kita dengarkan dalam bacaan hari ini adalah penyembuhan orang kusta. Saudara-saudari yang terkasih, pada zaman dahulu, orang kusta dipandang sebagai orang yang terkutuk. Sakit kusta yang dialaminya dipandang sebagai hukuman baginya atas perbuatan dosa yang telah dilakukannya. Orang kusta diasingkan dari lingkungan masyarakat. Tak jarang pula orang kusta dipandang sebagai sampah yang harus dibuang. Penderitaan yang dialaminya bukan sekedar penderitaan fisik, melainkan penderitaan batin. Betapa pedih penderitaan yang dirasakannya itu. Dalam krisis tersebut, Tuhan Yesus hadir dan menyapa orang kusta itu. Karena belas kasih-Nya, Tuhan Yesus berkenan menyembuhkannya. Ia tidak menghendaki popularitas. Namun hal itu tidak dapat dibendung. Walaupun demikian, Tuhan Yesus tetap tampil sebagai sosok yang rendah hati. Ia memilih untuk mengundurkan diri ke tempat yang sunyi dan berdoa. Saudara-saudari yang terkasih, saat pandemi ini kerap menjadi ajang bagi banyak orang untuk menunjukkan bela rasanya kepada orang-orang yang menderita. Ada yang membagikan giveaway berupa uang tunai, sembako, barang-barang elektronik, dan lain sebagainya. Ada pula yang membuka fasilitas gratis untuk orang-orang yang menderita, misalnya warung makan gratis. Hal-hal seperti ini tentu menjadi sorotan banyak pihak, sehingga tak jarang akan meningkatkan popularitas orang yang bersangkutan. Banyak orang akan memuji aksinya. Namun tidak sedikit juga orang akan mencibir aksinya. Sebagai murid Tuhan, hari ini kita diajak untuk meniru sikap hidup Tuhan Yesus Kristus yang rendah hati. Tuhan Yesus Kristus berbela rasa terhadap orang-orang yang menderita. Tuhan berkarya untuk membebaskan orang-orang dari penderitaan. Karyanya sungguh luar biasa agungnya. Tetapi Tuhan tidak ingin agar manusia hanya sekedar memuji kehebatan diri belaka. Tuhan ingin agar manusia mensyukuri segala anugerah hidup yang telah diterimanya. Dalam rasa syukur itu, kita umat manusia dipanggil untuk berkarya membantu orang lain keluar dari penderitaan tanpa mementingkan jasa dan popularitas. Kita dipanggil untuk berkarya dalam kerendahan hati. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita bersyukur kepada Tuhan, karena Ia adalah Allah yang baik dan berbela rasa kepada umat manusia.
dan rasa syukur itu, marilah kita meniru keteladanan Tuhan dalam bela rasa bagi setiap manusia, khususnya mereka yang mengalami penderitaan dan kerendahan hati dalam karya pelayanan. Ya Tuhan, dalam rasa syukur atas kasih-Mu yang luar biasa bagi kami mohon kepadamu agar Roh-Mu yang kudus senantiasa membantu kami dalam usaha untuk berbela rasa dengan sesama yang menderita dan menjadi rendah hati dalam karya pelayanan kami setiap hari. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.